Hai semuanya, saya Laurentius Dexrodio dengan NIM 2210417841. Di video ini saya akan menjelaskan tentang supply chain management untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matkul supply chain management dari Pak Adi Mursalin. Pertama, perbedaan dan persamaan logistik manajemen dan supply chain management. Persamaannya antara lain pengelolaan barang, arus dan jasa, pengelolaan pembelian dan pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Yang ketiga, tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, perbedaan antara logistik manajemen dengan supply chain management. Antara lain, logistik manajemen berfokus pada pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan supply chain management berfokus meliputi pemasaran, pengembangan produk, keuangan, layanan konsumen. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang supply chain management. Supply chain merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Adapun proses tahapan SCM dimulai dari pemesanan, perencanaan, pengadaan, produksi, inventory, pengiriman, hingga ke retur. Selanjutnya, tujuan SCM dalam bisnis. Tujuan supply chain management dalam bisnis adalah untuk mengoptimalkan rantai pasokan secara efisien dan efektif, sehingga dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan kepuasan pelanggan. SCM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan serta kepuasan pelanggan. SCM bertujuan untuk menyelaraskan permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. SCM bertujuan untuk mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. SCM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, peran supply chain management. Supply chain management memiliki peran penting dalam universitas. Di sini saya ambil contoh yang universitas, baik secara strategis maupun operasional. Yang pertama, secara strategis, supply chain dapat membantu universitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan sumber daya, seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan peralatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini di antara berbagai unit di dalam universitas, seperti fakultas, departemen, dan unit pendukung. Kemudian, secara operasional, supply chain management dapat membantu universitas untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa, seperti layanan akademik, layanan administrasi, dan layanan pendukung lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di antara berbagai unit dalam universitas, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan layanan yang tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar SCM, tujuan SCM, elemen, persediaan, dan proses bisnis SCM. Konsep dasar SCM adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan arus barang, jasa, informasi, dan keuangan dari titik asal bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen akhir. SCM mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam memenuhi permintaan pelanggan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Konsep dasar supply chain management. Konsep dasar SCM mencakup elemen-elemen berikut, yaitu pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen untuk produksi. Kemudian produsen, pihak yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ada distributor, pihak yang mengelola penyimpanan, pengiriman, dan distribusi ke berbagai pasar. Kemudian pelanggan, pihak yang membeli dan mengonsumsi produk akhir. Dan yang terakhir, informasi, aliran data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam rantai pasok.
SCM elemen adalah kunci dalam kesuksesan bisnis modern karena membantu organisasi mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Selanjutnya ada tujuan bisnis SCM. Proses bisnis manajemen rantai pasokan atau supply chain management melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan pergerakan barang dari produsen hingga konsumen berjalan lancar. Proses ini dapat bervariasi berdasarkan jenis industri, dan ukuran bisnis. Manajemen rantai pasokan yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Berikutlah tahapan-tahapan utama dalam proses bisnis supply chain management. Pertama, perencanaan atau planning. Kedua, pengadaan atau sourcing. Ketiga, produksi atau manufacturing. Keempat, persediaan atau inventory. 5. Distribusi atau distribution. 6. Logistik. 7. Pelayanan pelanggan. 8. Pengukuran kinerja. 9. Pengembangan. Dan 10. Manajemen risiko. Kemudian yang terakhir, tujuan supply chain management. Tujuannya antara lain memperhitungkan biaya mulai dari bahan baku, biaya produksi, distribusi hingga di tangan konsumen akhir, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Penyediaan sumber daya agar sesuai kebutuhan dan melakukan pengendalian untuk memenuhi kebutuhan. Terakhir, memuaskan ekspektasi pelanggan dan menjaga ketersediaan barang pasar.